Puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah sejahtera Allah turun atas saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Ya, di rumah masing-masing yang bisa mengikuti ibadah petang hari ini, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Maka sebelum kita masuk di dalam ibadah kita malam hari ini, pendalaman Alkitab, ya kita bersabar masih pakai online ini, namun tidak mengurangi sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan nyanyikan satu pujian, betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Kita akan masuk di dalam doa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami atur persembahkan kepadamu. Bila pada petang malam hari ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menghampiri hadirat Engkau. Terlebih sebentar kami mau bersama-sama duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah pendalaman Alkitab petang malam hari ini. Dari awal hingga akhir, Tuhan, kami menyerahkan kepadamu, Imam besar agung kami, yang berkuasa atas isi rumah Allah, dan Engkau yang akan melayani kami seorang demi seorang, melayani pemecahan firman-Mu. Tuhan, terima kasih, kami sementara berada di tengah-tengah masa yang sukar, dunia yang menuju kepada kebinasaan. Kami hanya percaya kepada firman Tuhan. Firman-Mu yang kekal, langit dan bumi lenyap akan lalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sebab itu Tuhan, biar kami mengambil bagian yang terbaik pada malam hari ini, untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, sampai kepada kesudahannya. Nama Tuhan dipermuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama pelajari firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Dalam buku Pesalum nomor 14, dunia lalulah segera dengan keindahannya. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang kecil. Sangat hebat rasanya kalau antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya, dia lari sini sana, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Dengan sekejap mata, sangkakala bunyilah, yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap, dan Yesus ku pergi. Ku pergi, kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah, orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Puji Tuhan, saudara, saya sengaja mengajak saudara-saudara menyanyikan pujian ini karena mengingatkan kita, saudaraku, dunia di mana kita sekarang hidup di dalamnya. Menurut firman Tuhan di dalam Petrus 3, tidak lama akan binasa, hancur. Ya, memang kata tidak lama mungkin makan waktu bertahun dan sebagainya, tetapi juga mungkin dalam waktu yang singkat akan terjadi. Tetapi mengingatkan kita, anak-anak Tuhan, supaya kita tidak terbabit dengan kepentingan-kepentingan dunia yang akan binasa. Sebab itu, mari kita akan lebih dekat sama Tuhan, kita meningkatkan rohani kita, ya,
Ya, semula mungkin kita tidak pernah doa, tidak pernah baca firman. Mari kita akan membiasakan mulai hari ini untuk lebih tekun, lebih aktif, lebih setia mengiring Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Nah, sebagaimana kita sudah mempelajari firman Tuhan selama beberapa kali pertemuan dari surat Yudas atau surat Yehuda, kita akan melanjutkan saudara-saudara pelajaran kita pada petang malam hari ini. Kita akan membaca surat Yehuda ayat yang ke-7, kemudian kita sambung dengan surat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 9. Pertama kita akan membaca surat Yudas atau Yehuda ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, saudara, jadi dalam Yuda ayat yang ke-4 mengingatkan kita bahwa bagi orang-orang fasik, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, itu sudah lama disediakan hukumannya ya bagi mereka. Dan Yuda memberikan satu teladan contoh, yaitu malaikat-malaikat yang makhluk sempurna itu pun tidak disayangkan Tuhan waktu mereka mengalami atau melakukan perbuatan-perbuatan yang meninggalkan derajatnya itu. Ya, demikian juga pada zaman Nuh, ya. Nah, pada petang hari ini kita melihat Yuda mengingatkan pada waktu Sodom dan Gomora yang hidup dalam kefasikan, dalam hawa nafsu, dan menyalahgunakan kemurahan Allah itu juga dibinasakan. Nah, mari saudara, surat Yehuda ini sangat dipengaruhi dengan surat 2 Petrus. Ya, surat 2 Petrus itu banyak kalimat-kalimat atau ajaran-ajaran yang dikutip atau diambil oleh Yudas, sehingga kita akan mengambil pelajaran yang orisinil di dalam 2 Petrus. Jadi surat Yuda ini sebetulnya merupakan satu referensi dari surat 2 Petrus. Maka kita akan membaca keterangan yang lebih lengkap tentang Sodom dan Gomora dan juga terutama tentang Lot. Ya, di dalam 2 Petrus 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Menjadi peringatan untuk orang yang hidup fasik di hari-hari akan datang atau zaman ini. Ya, teruskan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, ini ada keterangan, tetapi menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, malam hari ini kita akan fokuskan tentang Lot yang disebutkan orang yang benar ini. Teruskan. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Teruskan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan
dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, saudara, hampir semua orang Kristen ya, anak Tuhan, tahu tentang biografi daripada Lut. Dan konotasinya atau kesannya, Lut ini adalah orang-orang yang ya dikatakan kurang menjadi teladan bagi kehidupan rohani. Tetapi kita membaca petang malam hari ini satu keterangan bahwa tetapi menyelamatkan Lut orang yang benar. Jadi sementara Sodom dan Gomora diluluh lantakkan oleh Tuhan dengan hujan api dan belerang, dikatakan Tuhan menyelamatkan Lut, dikatakan orang yang benar. Nah, saudara, kesannya selama ini Lut itu hidupnya duniawi, ya, tidak rohani dan sebagainya. Tetapi ada 3 kali disebutkan di situ bahwa Lut ini orang yang benar, ya. Di dalam ayat 7, ayat 8 dikatakan bahwa Lut itu orang benar, ya, puji Tuhan. Dan nanti akan lihat kebenaran Lut itu dilihat dari sudut mana, gitu. Tetapi puji Tuhan, saya akan membacakan ayat yang ke-9 mengatakan begini. Maka nyata, jelas gitu, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, ayat ini merupakan ayat yang saya ambil sebagai kesimpulan bahwa untuk membahas tentang Sodom dan Gomora yang dihancur leburkan oleh Tuhan, dan kemudian ada Lut yang dapat diselamatkan, disimpulkan di sini bahwa nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini maksudnya, saudaraku, bagaimanapun Tuhan itu teliti dan Tuhan tahu persis, ada orang-orang yang masih beribadah, orang-orang yang masih mempunyai percaya seperti Lut, walaupun ya kadarnya itu begitu rupa. Dan ini memberikan satu penghiburan buat kita anak-anak Tuhan, ya, yang seringkali kita merasa ya rohani kita belum mampu begitu, atau mungkin masih banyak kelemahan-kelemahan. Nah, mari saudara kita melihat ini bukan untuk menghibur diri dan membela diri, tetapi kita melihat bahwa Tuhan itu lebih adil, lebih setia. Ya, walaupun kita seringkali gagal di dalam menaati firman Tuhan, tetapi pertimbangannya itu seperti Lut itu kalau kita nilai dari segi ini, tetapi dikatakan dia masih diperhitungkan sebagai orang benar. Dan dikatakan waktu Tuhan menghancur leburkan atau menunggang balikkan Sodom dan Gomora, Tuhan menyelamatkan Lut, orang yang benar. Ya, puji Tuhan. Kalau kita membaca dalam terjemahan yang lama, saudaraku, ya, Lut itu dikatakan orang benar, itu demikian bunyinya. Ya, saya akan membacakan. Serta melepaskan Lut, orang benar itu yang merasa susah oleh sebab kelakuan cabul orang-orang jahat itu. Karena tatkala orang benar itu duduk di antara mereka itu, oleh sebab memandang dan mendengar, maka susahlah jiwanya sehari-hari karena perbuatan haram. Jikalau begitu, sudah nyata
bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dan dari dalam pencobaan, dan tahu mengawali orang-orang yang tiada benar sehingga sampai kepada hari hukuman, supaya diseksakannya mereka itu. Saudara, ini menunjukkan suatu kesabaran Allah, ya, kesabaran Allah. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan bahwa ada orang mengatakan Tuhan itu lalai menggenapi janjinya, katanya mau datang kok belum datang-datang. Tapi dalam 2 Petrus 3 dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai akan janjinya itu, tetapi Tuhan itu panjang sabar, memberi kesempatan orang-orang jangan ada satu yang binasa, tetapi bisa berbalik kepada kebenaran dan bertobat. Nah, demikian juga saudaraku, kita baca di sini bahwa Tuhan itu tahu, ya, menyelamatkan orang yang beribadah. Seperti Lot, walaupun mungkin kehidupan rohaninya kurang memuaskan, tetapi dia masih beribadah. Ya, nanti kita melihat, tetapi juga Tuhan tahu menahan atau menyimpan orang-orang yang akan dihakimi itu sekarang walaupun dia berbuat jahat, berbuat fasik, masih dibiarkan oleh Tuhan. Ya, saya baca sekali lagi ya, di dalam ini dikatakan, jikalau begitu, sudah nyata bahwa Tuhan tahu melepaskan segala orang yang beribadat dari dalam pencobaan, dan tahu mengawali atau menyimpan orang-orang yang tidak benar sehingga sampai kepada hari hukuman, supaya diseksakannya mereka itu. Seolah-olah ada orang-orang yang masih diberi kesempatan, dibiarkan berdosa, berbuat fasik, tetapi disimpan, ya, disimpan untuk hari penghakiman. Nah, mari saudara, sekarang kita akan melihat inti daripada pelayanan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar itu. Ya, Tuhan menyelamatkan. Apa dasar Tuhan menyelamatkan Lot? Kalau kita anak Tuhan seringkali mudah sekali kita menghukum, menghakimi. Wah, Lot itu rohaninya tidak benar, atau rohaninya melempem dan sebagainya, atau mungkin kacau balau, sudah terkontaminasi dengan Sodom dan Gomora, layaknya dia kena hukuman. Tetapi puji Tuhan, ini satu berita yang luar biasa. Allah menyelamatkan Lot, orang benar. Allah menyelamatkan itu, apa dasarnya? Saudara, kita akan membaca dalam kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-29. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, kita lihat sini, Allah melepaskan Lot, ya, menyelamatkan Lot itu karena apa, saudara? Ingat akan Ibrahim, ya. Allah ingat akan Ibrahim. Kenapa? Ibrahim pernah berdoa syafaat, saudara, berdoa untuk keselamatan kota Sodom dan Gomora. Dan dia katakan kalau ada 50 orang di kota itu, masa Tuhan akan membinasakan kota itu? Ada orang benar di situ. Tuhan bilang kalau ada orang 50, tidak. Kemudian Abraham tawar-menawar dengan Tuhan.
sampai mulai 45, 40, 30, 20, sampai terakhir kalau ada 10 orang benar di kota itu, masa Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora? Tuhan bilang kalau ada 10 orang, kota itu tidak dibinasakan, akan mengampuni. Saudara, ini peranan orang saleh, orang yang beribadah. Juga kalau saudara orang Kristen, saudara berada di satu tempat, saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, ada 10 orang saja di kota Sodom itu, Tuhan berjanji tidak akan membinasakan, akan mengampuni. Nah, ternyata memang tidak sampai 10 orang, hanya 4 orang, Lot, istri dan kedua anaknya. Tapi itu pun rohaninya dipertanyakan. Tetapi saudaraku, kita melihat sini, tadi di awal saya katakan, apa dasarnya Tuhan menyelamatkan Lot ya dari murka yang datang itu? Saya katakan ada doa syafaat yang dinaikkan oleh pamannya namanya Ibrahim itu. Nah, di sini saudara kita melihat betapa penting kita anak-anak Tuhan menaikkan doa syafaat, mendoakan orang-orang yang mungkin rohaninya tidak menggembirakan, kehidupannya mungkin ditandai dengan banyak kelemahan kekurangan. Perlu kita berdoa. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 18 dikatakan, kalau ada orang yang menyimpang dari jalan yang benar itu, kemudian kita berdoa, orang itu kembali, maka kita telah mengembalikan orang itu. Jadi doa juga penting di sini. Sebab itu mari kita doakan saudara kita, keluarga kita, anak kita, mungkin siapa saja, saudara, yang mungkin saat ini hidupnya tidak begitu berkenan kepada Tuhan. Kita jangan menghakimi, jangan menghukum, tapi mari kita mendoakan mereka. Kita doakan. Sebab di sini kita melihat, coba tolong dibaca lagi ya, ayat yang ke-29 itu ya. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan. Demikianlah waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, yaitu Sodom dan Gomora itu, terus dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Ya. Maka Allah ingat kepada Abraham. Allah ingat kepada Abraham. Yang diingat apa? Doanya. Waduh, Abraham berdoa bertalu-talu, minta kemurahan Tuhan. Nah, itu Tuhan ingat, saudara. Ya, teruskan. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ya, saudara. Luar biasa. Kita melihat sini betapa doa seorang yang beriman itu bisa menyelamatkan. Saudara, satu ujian yang mungkin saudara sudah kenal semua, disebutkan, di waktu sore ku dengar, ibuku berdoa, namaku disebut. Ya, doa ibuku, namaku disebut. Jadi doa itu luar biasa, saudaraku. Ya, jadi kalau kita berdoa menyebut nama-nama seseorang, tidak sia-sia. Sebab itu mari kita doakan. Ini dasar pertama. Allah menyelamatkan Lot karena ingat Abraham. Ingat doa syafaat itu. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua kita akan membaca di dalam Kejadian 6 ayat 8. Itu keselamatan itu kasih karunia, bukan karena usaha kita. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, mungkin dibaca ayat sebelumnya. Niat Allah yang akan membinasakan bumi itu. Ayat 6, 7, 8. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal
bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara, ini peristiwa zaman Nuh sama zaman Lut kan disatukan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan berkata, begitu juga anak manusia akan datang. Dihubungkan. Jadi kejahatan manusia zaman Nuh sama zaman Lut hampir sama. Dan Allah akan membinasakan bumi itu. Dan itu digenapi waktu air bah datang. Tetapi katakan, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, saudara, di dalam surat Petrus juga disebutkan bahwa Nuh mendapat kemurahan, diselamatkan dari air bah itu. Tetapi bukan karena Nuh hidupnya lebih baik dari orang lain, tidak. Tetapi dikatakan dapat kasih karunia, sehingga Lut itu hidupnya tidak sama dengan orang pada zamannya. Dan waktu Allah akan memberitahukan akan membuat banjir besar, Nuh takut akan Tuhan, maka dia mempersiapkan bahtera. Saudara-saudara, di sini hubungannya kasih karunia itu membuat orang itu bisa percaya, bisa taat firman, dan bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Jadi kasih karunia itu anugerah, ya, puji Tuhan. Jadi demikian juga Allah menyelamatkan Lut ini bukan dasarnya Lut itu rohaninya baik, tidak, tapi kasih karunia. Nah, kasih karunia itu, saudara, di dalam Roma pasal yang ketiga, ya, Roma 1-3 itu kan Paulus bicara tentang orang-orang yang sudah berdosa, semua akan binasa. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia, yaitu orang yang mau percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Nah, saudara, saya kira dasarnya Allah menyelamatkan Lut ini kasih karunia. Lut mendapatkan kasih karunia. Kalau kita membaca dalam pasal 19 ini, saudara, coba kita akan memperhatikan ya, bagaimana Allah menyelamatkan Lut, karena dikatakan Lut itu masih termasuk orang benar. Kenapa, saudara? Bukan karena Lut berbuat benar. Bukan karena Lut itu berbuat benar dalam arti kebenaran manusia, tetapi Lut itu masih mempunyai percaya kepada Tuhan. Nah, dalam Roma pasal 3 dikatakan kita dibenarkan, diselamatkan Allah, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, beribadah atau melakukan ritual-ritual, tidak. Karena iman kepada korban Kristus. Itu Lut apa Paulus berkata di dalam Roma pasal 3. Jadi, saudara, Lut itu dikatakan orang benar, tadi dikatakan. Bukan karena Lut itu benar, artinya tidak membunuh, mungkin juga tidak ikut berzina di situ. Bukan itu. Tetapi Lut itu ternyata walaupun dalam suasana begitu, tadi dikatakan jiwanya tersiksa, keluh kesah dan sebagainya, Lut masih percaya sama Tuhan. Itu dibuktikan dengan waktu 2 orang malaikat datang ke kota Sodom, ya, Lut menyambut mereka, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka percaya. Mari kita akan baca ayat itu dalam Kejadian pasal yang ke-19, ya. Kejadian pasal yang ke-19. Kita akan membaca pada ayat yang kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga. Serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ini saudara yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa Lut masih disebutkan orang yang benar.
Nah, orang yang benar ini, saudaraku, bukan karena Lot itu sudah sempurna, tidak, tetapi ditunjukkan dia masih percaya kepada Tuhan. Dengan sikap apa? Menyambut dua orang malaikat itu. Dua orang malaikat itu disambut singgah di rumahnya. Ini menunjukkan satu hati yang masih mau menerima Tuhan. Nah, dua orang malaikat ini, saudaraku, kalau kita alegoriskan, itu dua utusan yang diutus untuk menyelidik kota Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian pasal 18 dikatakan, aku akan menyelidik, melihat, memeriksa apa betul kota Sodom Gomora sudah begitu hancur, rusak, dan sebagainya. Maka dua orang ini diutus Tuhan untuk menyelidik. Nah, saudara, secara tipologi, saudara, apa yang menyelidik kehidupan kita? Firman dan Roh Kudus. Kalau Lot menyambut dua orang ini, itu artinya menyambut firman dan Roh Kudus. Suara Tuhan disambut. Itu sebabnya tadi dikatakan, Tuhan tahu menyelamatkan orang yang beribadat. Walaupun ibadatnya belum sempurna. Ya, jadi Lot masih menyambut dua orang malaikat sebagai bentuk ibadah mereka. Dari ini mengingatkan kita, saudaraku, ya, dalam kisah Yosua ada seorang pelacur, seorang sundal diselamatkan, saudara tahu. Rahab namanya. Diselamatkan. Apa dasarnya Allah menyelamatkan pelacur ini? Bukan karena dia suci, bukan karena dia baik. Dia menunjukkan imannya kepada Allah Israel dengan menyambut dua utusan waktu itu, Salmon dan temannya. Nah, dua orang ini juga bisa kita artikan firman dan Roh Kudus. Dan waktu itu Salmon dengan temannya waktu diulurkan dari jendela, sementara itu dia berkata, aku berjanji, kamu tidak akan turut dibinasakan. Tapi tali warna merah ini kamu ikatkan di jendela. Ini kata dua orang utusan itu. Dan waktu itu Rahab menerima. Dan dalam surat Yakobus dikutip oleh Yakobus dikatakan bahwa Rahab itu imannya kepada Allah Israel dibuktikan dengan menyambut dua orang utusan itu. Saudara, jadi dengan kata lain, apabila seorang itu begitu hidupnya jahat, tetapi masih mau mendengar suara Tuhan, masih mendengar firman Tuhan, Allah perhitungkan imannya itu. Jadi Lot diselamatkan dikatakan orang yang benar itu. Benarnya Lot itu bukan karena dia sudah suci, sudah berbuat, tidak. Dia masih mempunyai percaya. Dibuktikan dengan menyambut dua malaikat itu. Nah, begitu juga masa kini, saudara. Kalau saudara masih mau mendengar firman, ya, saya sudah selalu katakan, kalau kita masih berkesempatan mendengar firman, itu tidak berkesempatan untuk diselamatkan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Saya kira itu ya, jadi Lot yang masih dimasukkan sebagai orang benar, ya, itu karena apa? Dia hatinya masih merasa gelisah dengan dosa itu. Masih gelisah dengan orang-orang yang berbuat fasik itu. Hatinya tersiksa, sehingga waktu malaikat datang dia menyambut dalam rumah. Bahkan waktu orang Sodom akan melakukan yang jahat kepada dua orang, dia lindungi. Oh, puji Tuhan, saudaraku, ya. Artinya apa? Mari kita coba baca ya dalam 2 Petrus 2 ayat 6 dan sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 6 dan 7. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot,
orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, ini menunjukkan saudaraku bahwa Lot sebetulnya hati nuraninya itu masih takut sama Tuhan. Makanya dia tersiksa, ya. Hatinya merasa gelisah melihat tingkah laku perbuatan orang jahat. Artinya apa? Hatinya tuh masih mempunyai perasaan. Dan ini Tuhan tahu, saudaraku, ya. Babnya di dalam Roma pasal 2, Tuhan berkata, suara hati orang yang tidak punya Taurat itu diperhitungkan Tuhan. Ya, karena suara hatinya berbicara tentang kesucian, tentang kebenaran, orang masih mempunyai rasa takut. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu jauh teliti melihat kita. Kita manusia seringkali melihat apa yang kelihatan di mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam batin. Oh puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita membaca dalam kitab Yehezkiel, Nabi Yehezkiel pasal 9 ayat 6. Nabi Yehezkiel pasal 9 ayat 6. Itu ada keterangan di sana. Hati nurani yang merasa tidak setuju dengan dosa itu diperhitungkan Tuhan ternyata. Ya, kita membaca Yehezkiel pasal 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, Tuhan meneliti orang-orang pada zaman Nabi Yehezkiel itu, wah sudah semua jahat. Tetapi Tuhan berkata, ikuti orang-orang yang berkeluh kesah. Coba baca lagi ayat 4 itu ya. Berkeluh kesah artinya itu, ya gitu ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang. Tulis huruf T. Kasih tanda huruf T di dahi orang itu, teruskan. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, keluh kesah. Jadi orang, waduh luar biasa. Hatinya tidak setuju. Seperti Lot ini, orang benar ini di tengah-tengah orang yang berbuat jahat itu, hatinya gelisah, berkeluh kesah, jiwanya tersiksa. Nah, ini diperhitungkan Tuhan, saudara. Maka dari itu, tadi dikatakan bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang yang beribadah. Artinya orang yang masih mau mendengar firman, yang masih mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan lihat lebih jauh ya. Jadi, orang benar itu di mata Tuhan yang bagaimana? Ya, mari kita baca di dalam Roma 3 ayat 20 dan 24. Roma 3 ayat 20 sampai 24. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, ini Roma ini kan sudah diselamatkan oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Nah, di sini Paulus menerangkan bahwa kita dibenarkan di hadapan Tuhan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat artinya aturan-aturan agama, syariat-syariat agama. Orang mengira melakukan syariat agama diselamatkan, ya, amal, berbuat baik dan sebagainya. Ternyata Roma 3 ayat tidak begitu. Orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi iman. Iman kepada siapa? Kepada korban Kristus. Ayat yang ke-24, coba baca. Ayat 24, kita loncat langsung. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini dengan cuma-cuma dibenarkan karena orang itu percaya kepada korban Kristus, darah Kristus.
Sebab itu luar biasa saudaraku, sehingga kalau dikatakan Lot orang yang benar itu, bukan karena Lot itu melakukan ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, tidak. Tapi tadi itu, dia masih menunjukkan percaya, dibuktikan dengan menyambut dua utusan itu. Seperti Rahab juga, seorang pelacur yang najis di mata, tapi dia menyambut Salmon dan temannya itu, disembunyikan dalam rumahnya, dan Tuhan berkata, dia diselamatkan. Yakobus pasal yang 2 dikatakan, dengan demikian juga Rahab, pelacur itu diselamatkan, karena imannya menyambut dua orang utusan itu. Oh puji Tuhan. Kemudian saudaraku, mari kita akan melihat kembali dalam 2 Petrus pasal 2, ya, ayat yang ke-7. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Teruskan ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ini keadaan saudara. Hati nurani daripada orang benar itu seperti ini. Dia tidak bisa menghindar pergaulannya, komunitasnya dengan orang-orang, tetapi hatinya sebetulnya tidak setuju, gelisah, keluh kesah, jiwanya tersiksa. Ya, dan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Oh puji, seperti yang disebutkan di dalam kitab Yeskiel tadi, orang yang berkeluh kesah diberikan tanda meterai di dahinya. Dan ayat berikutnya mengatakan Tuhan tidak akan menyayangkan siapapun, tetapi orang yang ada tanda meterai di dahinya itu, ada tulisan huruf T di dahinya orang itu, jangan disinggung-singgung. Saudara, Tuhan memperhitungkan itu. Puji Tuhan. Mungkin kita baca ulang ya. Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6 ya. Yeskiel 9 tadi. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, ya, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang, dan jangan kenal belas kasihan. Saudara perhatikan, yang lain yang tidak diberi tanda T itu karena tidak keluh kesah, senang dengan perbuatan fasik itu, tidak disayang oleh Tuhan. Ayat yang berikutnya, orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Ya. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Jangan singgung. Loh saudara, ini pada zaman Yeskiel itu, dosa orang Israel sudah begitu rupa, tetapi masih ada orang yang tidak setuju dengan perbuatan dosa. Saudara ingat waktu Paulus bicara tentang orang Israel itu, apakah Allah menolak umatnya? Ternyata Paulus mengutip dalam surat Raja-Raja, kitab Raja-Raja. Waktu Elia mengadu kepada Tuhan, oh Tuhan, umatmu sudah berbalik semua menyembah berhala. Oh Tuhan membela umatnya. Ada beberapa 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. 7.000 orang yang tidak mengecup pada Baal. Nah Tuhan lebih tahu saudaraku. Seringkali kita itu sudah gebiah uyah begitu rupa. Wah sudah orang tapi Tuhan lihat batin. Sebab itu saudaraku, mari kita menjaga hati nurani kita, suara hati kita.
tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini kriteria atau perhitungan untuk orang benar. Tetapi saudara, kita akan melihat lebih jauh. Cerita tentang Lot tidak berhenti waktu dia diselamatkan. Masih ada cerita berikutnya. Sebab itu, mari kita akan berhati-hati. Jangan kita menyalahgunakan kasih karunia itu tadi. Kan ini intinya dalam surat Yudas itu. Intinya jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah itu. Kita akan melihat sekarang, saudaraku, di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 18. Ini bicara tentang orang benar. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, saudaraku, ini ada pertanyaan atau tanda tanya. Kalau orang benar hampir tidak diselamatkan. Ini tentunya bicara sekitar Lot, saudara. Hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang berbuat fasik, tidak percaya Tuhan? Apakah mereka luput? Pasti tidak. Pasti akan dihancurkan. Bab itu firman terkatakan, mereka disimpan dalam gua gelap untuk dihakimi untuk yang akan datang. Padahal orang benar itu hampir tidak selamat. Nah, kalau dikatakan Lot itu orang yang benar, hampir tidak selamat, loh, saudara. Kalau bukan Allah mengasihani, kalau Allah tidak ingat doanya Abraham, mungkin Lot sudah termasuk. Tetapi akhirnya diselamatkan. Tetapi dia hampir tidak selamat. Nah, ini menjadi peringatan kepada kita. Jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kita sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, kita jangan bermain-main. Karena kalau malaikat saja tidak disayangkan Tuhan, Sodom dan Gomora tidak disayangkan Tuhan, apalagi kita. Ya, oh puji Tuhan. Bab itu, saudaraku, kita akan melihat ini. Bagaimana Allah menyelamatkan Lot itu. Kita akan kembali membaca dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19. Kita akan membaca pada ayat 15. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya, ini bentuk belas kasihan Allah. Lot itu sudah kasih ingat, Lot, kalau kamu punya keluarga di sini, keponaan kah, mempunyai menantu kah, dan sebagainya, cepat bawa keluar. Karena kota ini akan dibinasakan. Tetapi Lot waktu itu berlambat-lambat, sampai fajar menyingsing. Belum ada niat untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Ini menunjukkan bahwa Lot sebetulnya hatinya itu sudah, orang Jawa bilang sudah dengkelen, tidak mampu untuk melepaskan diri. Tetapi Allah mengasihani, sehingga dua orang malaikat ini memegang tangan Lot dan istrinya, kedua anaknya ditarik, dituntun keluar Sodom dan Gomora. Ini menunjukkan kemurahan Allah, ya saudaraku. Nah, tetapi tadi dikatakan orang benar ini hampir tidak selamat. Sebab itu firman Allah mengajar kita, malam hari ini saya ingin tegaskan bahwa saudara-saudara, bahwa belum cukup kita itu dibenarkan. Belum cukup kita disebut orang yang benar. Ya, sebab dibenarkan itu hanya merupakan kita sudah diselamatkan. Tetapi kalau diselamatkan tidak ada kelanjutannya, maka bisa kembali binasa. Nah, cerita Lot ini cocok sekali. Ya, Lot itu kan sudah diselamatkan dari Sodom dan Gomora, sudah dilepaskan dari api dan belerang. Ya, tetapi kelanjutannya
akhirnya Lut mengalami masalah ya kehidupannya. Nah, kita akan melihat sedikit ini saudara ya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengajar saudara bahwa keselamatan itu tidak hanya sekali selamat langsung selamat. Ada tahapan-tahapan. Ya. Nah, keselamatan karena iman, kemudian dibenarkan, kemudian kita dikuduskan dan disempurnakan. Nah, kalau begitu kita harus melihat peta tabernakel. Ya, pola tabernakel kita akan cocokkan dengan sini. Orang diselamatkan itu tahap pertama percaya, bertobat, percaya Yesus, itu pintu gerbang tabernakel. Ya, pintu gerbang tabernakel itu bicara tentang percaya, menerima Yesus, kita diselamatkan. Dan itu kita masuk namanya halaman. Halaman itu daerah kebenaran, daerah keselamatan. Orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus, itu sudah masuk di halaman. Sudah selamat, sudah masuk kepada orang benar. Tetapi saudaraku, itu Tuhan mau kita terus masuk ke melewati pintu kemah, masuk ke ruang kudus. Ruang kudus itu artinya kita melayani di dalam kekudusan. Jadi dari dibenarkan, diampuni dosa, disucikan. Itu tahap-tahapan. Kemudian ruang kudus, kita masuk ke ruangan yang ketiga yaitu ruang maha kudus. Dan itu ruang kesempurnaan. Nah ini saudaraku yang harus kita mengerti. Jadi orang dibenarkan memang sudah selamat. Tetapi kalau kita tidak melanjutkan dalam hidup dalam kekudusan, kita bisa kehilangan. Nanti kita akan melihat kisahnya Lut itu begitu. Tetapi mari sebelum itu kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Ya, oleh Dia kamu berada dalam Kristus. Ada 3 kalimat di situ. Teruskan. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya. Ia membenarkan dan menguduskan. Ia membenarkan dan menguduskan. Membenarkan dan menguduskan. Teruskan. Dan menebus kita. Menebus. Jadi ada 3 kalimat itu, ada 3 kata. Dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Dibenarkan itu artinya kita diampuni dosa kita. Oleh karena iman kepada korban Kristus. Tetapi dikuduskan. Bagaimana kita dikuduskan? Efesus pasal yang ke-5 dikatakan, kita dikuduskan oleh firman Allah. Ya, kita disucikan sehingga kita dihadapkan kepada Tuhan, kepada mempelai laki-laki surga seperti mempelai perempuan. Tidak bercacat celah, tidak kerut. Ya. Oleh firman kita dikuduskan. Maka kemudian kita ditebus. Dalam Roma 8, kita anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, sudah dibaptis, kita menantikan satu kesempatan di mana anak-anak Allah akan dinyatakan, yaitu pembebasan tubuh kita. Itu yang kita nyanyikan tadi, sangkakala bunyi, yang hidup akan diubahkan. Itu pembebasan tubuh kita. Kita diselamatkan itu pertama, roh kita diselamatkan. Ya, roh kita diselamatkan. Oleh kuasa firman, jiwa kita diselamatkan. Tapi tubuh kita ini kan belum selamat, saudara. Tubuh kita ini masih ditaklukkan dengan berbagai-bagai sakit penyakit. Sekarang nih virus corona menjadi momok. Ya. Tetapi satu kali tubuh ini akan dibebaskan. Waktu Yesus datang pada kali yang kedua, waktu sangkakala berbunyi, tubuh kita yang hina diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Ya, waktu itu kita
mengalami penebusan yang sempurna. Bab itu Paulus katakan dibenarkan, dikuduskan, ditebus. Nah ini halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Iman, kesucian, kesempurnaan. Oh puji Tuhan. Nah sebab itu maka waktu dua orang malaikat ini, Firman dan Roh Kudus menuntun Lot keluar dari murka Allah, ada pesan. Apa pesannya malaikat? Mari kita akan membaca dalam kitab Kejadian 19, ya. Kejadian 19 ayat yang ke-16 sampai 22. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Tuhan hendak mengasihani dia. Artinya belas kasihan itu rahmat, saudaraku. Ya, oleh iman itu tadi. Teruskan. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, melepaskan di sana. Teruskan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, saudara. Ini kan pesan dua orang malaikat ini. Kan sudah diselamatkan. Sudah keluar dari api dan belerang. Tetapi malaikat berkata, selamatkan nyawamu. Loh, sudah selamat. Tetapi keselamatan yang berikutnya, kamu harus naik ke gunung supaya kamu tidak mati lenyap. Itu pesan malaikat. Ini bicara tentang kesucian sebetulnya. Orang sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan, tetapi harus mengejar kesucian. Naik ke gunung, tetapi kita membaca bahwa Lot sepertinya tidak mampu. Dia tawar-menawar dengan malaikat itu. Wah, mbok jangan suruh naik ke gunung, jangan dituntut hidup suci, mbok kami diizinkan masuk ke kota kecil itu. Ya, coba dibaca, ya, baca terus. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Zoar. Saudara, ini tawar-menawar antara Lot dengan kedua orang malaikat. Apa sudah pernah tawar-menawar begitu dengan Tuhan? Tuhan boleh ya Tuhan ya berbuat dosa kecil saja, sedikit saja. Kalau suruh naik ke gunung, wah enggak kuat, enggak mampu. Itu saudaraku topologi yang terjadi. Seringkali kita masih tawar-menawar dengan Tuhan. Wah kalau cuma dosa bohong saja kan kecil Tuhan. Apa enggak boleh? Dusta kecil saja. Ya. Padahal Tuhan naik ke gunung. Naik ke gunung itu bicara tentang mengejar kesucian. Saya sampaikan yang lalu, menaikkan tingkat rohani kita dinaikkan. Dari dibenarkan menjadi disucikan. Dengan melalui taat kepada firman Tuhan. Taat kepada dua malaikat itu. Pesannya jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, lari supaya kamu tidak mati lenyap, tidak binasa. Oh puji Tuhan. Nah ternyata Lot menawar. Dan kota kecil itu apa namanya? Zoar. Kalau sudah membaca pasal 13 dalam kitab Kejadian pasal 13, tuh saudara ingat, waktu gembala-gembala Abraham dan gembala Lot bertengkar, kan Abraham berkata, Lot,
kita ini bersaudara, kita ini kerabat. Tidak baik kalau kita bertengkar. Sudah, kita pisah saja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Itu Abraham bilang. Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Nah waktu itu Lot mulai memandang lembah Yordan. Wah, subur tanahnya. Dan itu Soar namanya. Coba kita baca pasal 13, ya, pasal 13 ayat 10. Pasal 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Sampai ke Soar. Jadi Soar ini, kota yang diinceh oleh Lot, aku izinkan ke Soar saja, tidak usah naik ke gunung. Karena Soar itu kota pertama Lot memilih lembah Yordan yang subur makmur itu Soar itu. Saudara, ini kalau secara rohani apa artinya? Lot mempertahankan kemakmuran dunia, kesenangan dunia yang menyebabkan dia pernah ditawan dan sebagainya. Lot tidak belajar, saudara. Dia lupa, dia pernah ditawan dari Sodom dan Gomora itu. Ibrahim yang melepaskan dia. Kemudian kota itu dibongkar balik. Lot ingin kembali situ, saudaraku. Menyusur kota situ. Ini artinya apa? Anak Tuhan yang sudah diselamatkan, anak Tuhan yang sudah diampuni dosanya. Oh, masih kepingin kembali ke Soar itu. Oh, saudaraku, ini menyebabkan malapetaka yang menimpa Lot, saudara. Saudara tahu, ya, mungkin malam ini saya tidak sempat sampaikan kepada saudara, dan rasanya itu untuk menceritakan itu tidak sampai hati, betapa Lot masuk dalam kehancuran, saudara. Coba kita akan membaca pasal 19, ya. Pasal 19 ayat 31. Ayat 31. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki." Ayat 30 mungkin, ya. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Ya. Ini saudara, ayat ini merupakan satu poin, ya, yang perlu kita perhatikan. Tadinya Lot minta di Zoar situ, ya. Kata kota itu dulu pertama kali dia memilih itu tempat itu. Tetapi waktu sampai di situ rupanya, wah, ternyata orang sini jahat-jahat, lantas dia takut. Lantas dia pindah ke pegunungan. Ya, tadi di pegunungan, tetapi dia tidak tinggal di atas gunung, tetapi masuk goa. Coba baca lagi, ya, ayat itu. Ayat 30, ya. Ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia Pergilah Lot dari Zoar. Arti kota Zoar itu kecil tetapi terang, maksudnya begitu, ya. Terang. Terus dia pindah ke gunung. Terus kan? Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Tidak berani, karena ternyata orangnya jahat-jahat. Ya, terus? Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Diam di suatu gua dengan dua orang anak. Lah, gua itu hubungannya itu gua gelap. Tidak ada gua yang terang. Ya, waktu saya masih remaja di Semarang di Tanah Putih, saudaraku, ya, saya seringkali main di gua. Di Tanah Putih itu ada gua. Wah, gelap, saudara. Kalau kita dari luar melihat ke dalam, wah, enggak lihat apa-apa. Karena gelap. Karena enggak ada cahaya sama sekali. Kalau kita sudah di dalam, melihat keluar, baru ada lihat sinar. Gua gelap. Saudara, ini artinya apa?
Lot tidak tetap tinggal di Soar. Soar itu artinya cahaya terang juga. Tetapi dia pindah dari situ ke gunung, tapi bukan di atas gunung, masuk di dalam gua gelap. Maksudnya ini apa, saudaraku? Dari terang masuk ke dalam tempat kegelapan. Ini artinya apa, saudaraku? Lot kembali kepada hidup yang lama. Hidup yang lama, yang ditandai dengan dosa, kegelapan, dan sebagainya. Oh, saudaraku, sebab itu tadi di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, orang benar hampir tidak diselamatkan. Apalagi kalau kita tidak taat firman Tuhan, tidak taat kepada tuntutan Tuhan supaya hidup dalam kekudusan. Jangan hanya puas dibenarkan, kita harus dikuduskan. Oh, puji Tuhan. Dan saudara tahu cerita berikutnya dari Lot itu, di dalam gua itulah terjadi suatu sejarah yang sangat hitam. Saudara, saya hampir tidak tegel mengucapkan bagaimana Lot jatuh di dalam kehancuran nikah, berbuat dosa, walaupun dia tidak menyadari. Kedua anaknya, yang sulung dan yang bungsu, mengajak bapaknya untuk tidur bersama-sama. Dan lahirlah dari dua orang ini, yang satu namanya Moab, yang satu namanya bin Oni, atau kemudian disebutkan Amon, bin Ami, yang kemudian Bani Amon. Itu, saudaraku, suku ini atau bangsa Moab dan bangsa Amon ini adalah keturunan daripada antara ayah dan anak, saudaraku. Sehingga Moab ini boleh dikatakan anak tetapi juga cucu. Nah, saudara bisa membaca itu ceritanya di dalam Kejadian 19 ini ayat 31 sampai 38. Itu terjadi di dalam gua gelap itu. Tempat yang gelap itu menyebabkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar aturan. Nah, saudara, saya ingin mengembalikan ini tadi, ya, kembali ke Yuda pasal ayat yang 4 itu, bahwa orang-orang yang menyelusup ke dalam, menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu, akhirnya mengalami hukuman yang berat. Nah, saudara, puji Tuhan, ya, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Allah itu penuh belas kasihan. Saya ulangi bahwa sementara Allah membungkar balik, menunggang balikan kota Sodom dan Gomora dengan api dan menyelamatkan Lot, orang yang benar itu. Tetapi orang yang benar ini, saudaraku, hampir tidak selamat. Dan akhirnya memang mengalami kehancuran. Saudara, sebab itu mari jangan kita coba untuk menawar-nawar firman Tuhan. Waktu Lot berkata, "Mbok, jangan dipaksa aku naik gunung, izinkan saya ke kota kecil, kota Soar itu." Malaikat berkata, "Ya sudah, ini kuizinkan. Tetapi akibatnya kamu lihat." Saudara, jadi seringkali, saudaraku, Tuhan itu tidak menveto kita. Kalau kita memaksakan diri, ya Tuhan, ya sudah, kamu izinkan. Tetapi ada akibat yang mencelakakan. Saudara, ya. Jadi jangan menganggap, oh ini boleh kok, ini juga mungkin diberkati, saudara. Ya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang anak Tuhan bersaksi bagaimana Abraham diizinkan Tuhan waktu dia menggauli Hagar, hambanya itu. Tuhan juga berjanji akan memberkati Ismail, diberkati. Tetapi waktu Ishak lahir, anak perjanjian itu, terjadi konflik, saudaraku.
Dan itu terjadi sampai hari ini. Keturunan Ismail sama Ishak bermusuhan sampai hari ini. Saudara, jadi kalau kita tawar-menawar dengan Tuhan, jangan coba, saudaraku. Lot menawar loh. Naik ke gunung kamu, selamatkan nyawamu, jangan mati lenyap. Dia menawar. Waduh, mbok jangan suruh naik ke gunung, ke kota kecil itu saja. Saudara, ini artinya apa? Mbok jangan dituntut saya hidup suci, hidup kudus, tidak sanggup. Kalau hanya dosa kecil saja, dusta kecil saja, masa tidak boleh? Ya. Tetapi itu akibatnya. Di kota Soar akhirnya Lot dia tak tahan, dia pindah ke gunung, tapi bukan di atas gunung, di goa. Masuk di goa. Dan akhirnya itu tadi ceritanya, mengalami kehancuran yang luar biasa. Moab dan Amon itu adalah satu bangsa yang dikutuk oleh Tuhan, saudaraku. Bahkan di dalam Ulangan 23 tidak boleh masuk di dalam sidang jemaat Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Yang terakhir kita akan membaca pada 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Untuk mengunci atau sekaligus mengakhiri firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, ini saudaraku. Orang yang sudah menerima terang firman Tuhan, sudah dilepaskan dari kehidupan yang berdosa, tapi terlibat lagi, kembali. Lot kembali ke kota Soar, yang kota pertama yang dia pilih waktu pisah dari Abraham. Ini artinya apa? Dia kembali kepada kehidupan yang lama. Terus kan? Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Ya, sampai Petrus lebih baik mereka tidak pernah dengar jalan kebenaran daripada mendengar terus murtad. Terus kan? Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya. Petrus membaca dalam kitab Amsal Sulaiman peribahasa, anjing kembali muntah, sudah muntah dimakan sendiri lagi. Babi sudah dikasih mandi kembali ke kubangan karena memang itu tabiatnya. Saudara, puji Tuhan. Jadi saya ingin menyimpulkan firman Tuhan malam ini. Seperti Yuda mengatakan, jangan menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu. Tidak disayangkan Tuhan. Malaikat tidak. Orang zaman Nuh juga tidak. Sodom Gomora juga tidak. Dan itu peringatan buat kita pada hari-hari yang terakhir. Oh puji Tuhan, saudara-saudara. Malam hari ini kita akan mengakhiri firman Tuhan. Dan marilah kita akan nyanyikan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Ya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara-saudara,
kita berada pada satu masa firman Tuhan mengingatkan kita hidup di satu akhir zaman. Dan ini mungkin suatu ujung akhir daripada zaman akhir. Kejahatan bertambah-tambah, dan firman Tuhan mengingatkan seperti yang terjadi pada zaman Nuh, juga zaman Lot, demikian kedatangan anak manusia. Sebab itu, saudaraku, kalau firman Tuhan ini beberapa waktu mengingatkan kita tentang orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melakukan hawa nafsu mereka, maka kita berjaga. Mari kita berlindung dalam sabda Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan untuk menyelamatkan kita. Seperti Mazmur berkata, dengan apa kita bisa menjaga diri kita bersih daripada kalah? Kalau kita hidup sesuai dengan firman. Perlindungan kita firman. Sebab itu jadikan firman Allah perlindungan bagi kita. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, bersyukur malam hari ini kami masih boleh mendengar suara Tuhan. Sungguh firman-Mu begitu kuat, berbicara, menasihati kami, menegur kami, juga menyatakan kekeliruan-kekeliruan kami. Sungguh Tuhan, kami hidup di satu masa yang demikian rupa. Seperti firman-Mu berkata, seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot, demikian juga yang terjadi di masa kami hidup sekarang. Sebab itu Tuhan, sembunyikan kami di bawah naung sayap-Mu. Kami mau berlindung hanya di dalam firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur firman Tuhan malam ini mengabarkan bahwa Tuhan masih bisa menyelamatkan orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang sekalipun dalam kelemahan masih bisa beribadah kepada Engkau. Tetapi firman-Mu juga mengingatkan malam ini bahwa orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Sebab itu biarlah Tuhan, kami tidak hanya cukup dibenarkan, diampuni dosa kami, tetapi bawa kami Tuhan ke bukit-Mu yang kudus, supaya kami hidup di dalam pengudusan dan dalam kekudusan, dan kelak sampai kepada kesempurnaan. Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu malam hari ini mengiang di telinga kami. Kami hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi biar Roh Kudus yang berbicara terus dalam kehidupan jemaat-Mu, bahkan tiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Segala puji bagi nama Tuhan. Dan Engkau berkati jemaat-Mu malam hari ini, di keluarga masing-masing sempat mendengarkan firman Tuhan ini. Kami doakan tiap-tiap kepala keluarga, jadikan mereka Tuhan sebagai imam-imam yang membimbing keluarga, istri dan anak-anak mereka untuk takut kepada Engkau. Supaya kami tidak jatuh di dalam keruntuhan seperti Lot, ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap tekun setia mengiring akan Dikau. Bimbing kami, tuntun kami berjalan dalam bukit kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu
malam hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun atas jemaat Tuhan sampai Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.